Oke, rujukan berikut ini masih sifatnya adalah MOU bahwa yang masih menjadi ganjalan ya di dalam melanjutkan permasalahan ini terkait rujukan penyelesaian perkara persekusi yang diduga untuk dilakukan Dinas Pendidikan Tambak Romo tahun 2014 atas saudara Indah Wahyu Widiawati SD 03 Tambak Romo. Yang kami permasalahkan adalah starting point awal terkait dengan pembagian alas hak gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yaitu sepertiga untuk pegawai negeri sipil, yang bersangkutan sepertiga untuk bekas istrinya dan atau bekas suaminya, ya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Hukum itu sama rata, apalagi kok masih berstatus sebagai istri sah. Ini lebih. Namun ternyata dalam draft pembagian gaji kepada class action bekas istri ini tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan oleh istri berzina, istri melakukan kekejaman, penganiayaan berat baik lahir maupun batin, atau istri menjadi pemadu, pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan, dan istri telah meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin suami, tanpa alasan yang sah, dan atau hal lain di luar kemampuannya, yaitu pasal 8 ayat 4 PP 45 tahun 1990, sedang suaminya menunggu di rumah. Maka hal demikian, hak istri yang diceraikan oleh suaminya yang berstatus PNS adalah mendapatkan sepertiga dari gaji bekas suaminya. Lalu, sebagaimana jika mantan istri tersebut berstatus PNS, apakah ia berhak sepertiga suaminya juga? Maka akan berangkat dari kewajiban PNS pria untuk memberikan sepertiga dari gajinya kepada mantan istri. Maka status istri yang juga PNS tidak serta-merta menghapus kewajiban untuk memberikan sepertiga dari gajinya. Sebagaimana preferensi ini juga kita melihat hak istri PNS setelah perceraian, khususnya adalah soal langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh mantan istri jika mantan suami untuk menolak melaksanakan kewajiban untuk bercerai setelah bercerai, dan langkah hukum yang harus ditempuh pengadilan jika yang terjadi adalah sebaliknya. Maka sengketa soal gonogini atau pemecahan SK, proses pemerolehan SK adalah upaya untuk bersama di dalam nota kesepahaman. Bahwa perlu diketahui bahwa ini ada unsur-unsur lainnya, fair jaring, sebelum kemelut administratif yang dilatar belakangi ulah perbuatan jabatan di dalam hal sebagaimana yang disebutkan bahwa ada hal-hal tertentu yang menjadi pertimbangan bahwa PPNS memiliki aturan PP yang harus ditaati, bahwa banyaknya pihak yang terlibat di dalam upaya ya, pelarian IWW dari rumah tangganya dengan cara persekusi di wilayah Gabus, Mojolawaran Gabus ini, maka sangat dipastikan diperlukan kerjasama antar polsek, yaitu Polsek Wino, Gabus, dan Tambak Romo, tempat sepak terjang IWW di dalam sindikatnya di dalam melakukan suatu permufakatan. Bahwa dugaan kuat mengarah kepada IWW ini, peristiwa pidana ini diancam 6 tahun terkait dugaan penggelapan, pencurian, penipuan 374, 378, 372 karena bujuan atau tekanan pihak-pihak, konsorsium atau kesadaran sendiri. Sebagaimana Jungto 164, 113, 115, 124, 187, 187 bis bahwa selama ini korban sudah lapor ke kepolisian atau pihak yang berwajib sebagaimana ketentuan 45 RIP sesuai dengan prosedur, bahwa karena adanya tekanan pihak tertentu bahwa ada permufakatan jahat dan ada upaya melarikan diri ini sesuai pasal 164, Jungto 104, Jungto 106, 107, 108, ketentuan ini tidak mengikat dan tidak berlaku bagi keluarga pasal 277. Bahwa asal-usul, asal muasal hal ini menjadi titik
awal perkara tertentu, maka hal tidak berlaku jika orang biasa, tetapi ini karena seorang pegawai, maka berlaku pada ketentuan 294, yaitu satu pegawai negeri yang melakukan suatu tindakan C dengan bawahannya. Ini berlaku pada Muhammad Sutopo dan Sunarto maupun Dahlan Isnanto. Dua adalah guru-guru yang bermasalah kepada muridnya dengan ancaman 7 tahun penjara. Selanjutnya ancaman 332. Ya, dengan ancaman pidana 7 tahun, barang siapa dalam 349 melarikan wanita, yaitu tiada izin wali atau keluarganya dengan kemauan itu sendiri atau tidak dengan kemauan wanita itu sendiri untuk memiliki atau tidak memiliki wanita itu, baik dengan perkawinan maupun di luar perkawinan. Ancamannya adalah melarikan perempuan atau melarikan wanita tanpa izin walinya 7 tahun penjara. 332. Yang kedua adalah dengan tata cara, dengan cara akal tipu muslihat, dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, ini bisa kena ancaman 7 tahun penjara, baik dilakukan pengaduan maupun tidak dilakukan pengaduan. Karena apa? Keluarga di sini selaku korban. Yang B adalah jika sampai umur oleh orang tua. Jika misalkan anak-anak masih SMA atau SMP, yang melaporkan mengadukan adalah orang tuanya. Jika seorang istri, maka suaminya, karena korbannya adalah suaminya, istrinya yang ditipu daya lalu dibawa lari. Unsur-unsur tipu daya dan tipu muslihat itu telah memenuhi unsur, ya, yaitu terjadinya persekusi, penculikan, perampokan, perampasan, intimidasi, dan pemerasan yang telah terjadi di Jalan Mojolawaran Gabus dan telah jadi alasan tindakan pemidanaan. Harusnya dapat dilakukan setelah perkawinan itu tidak sah. Jadi motif daripada apa yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permati itu adalah cinta segitiga. Dan ada upaya percobaan pembunuhan kepada suaminya dan penganiayaan kepada suaminya, di mana istrinya dikuasai selama 12 tahun lebih. Maka dalam hal ini pemidanaan bisa menjadi tetap dapat dilakukan setelah perkawinan tidak sah. Artinya perceraian sudah terjadi, maka pemidanaan kepada saudara Bambang Permati harus berlaku. Karena apa? Perkawinan itu betul-betul sudah rusak atau menjadi tidak sah. Bis 350 ini sudah deal, peristiwanya sudah jelas, ya, tempusnya sudah jelas, deliktusnya sudah jelas, deliktinya sudah jelas, ya, tempus, delukus sudah jelas. Maka pada waktu kejadian ini seorang istri seorang lain yang direbut oleh orang lain, dalam hal ini dalam pelarian dan sudah dilaporkan, maka prosesnya tinggal proses kepolisian. Karena apa? Proses administrasi sudah selesai, maka bahwa rencana tuntutan atau rentut lainnya sebagaimana suatu tindakan pidana yang terjadi sejak kejadian perkara 11/11/2011 kita sampaikan bahwa korban sudah berkali-kali melaporkan kejadian persekusi tersebut pada pihak yang wajib, terutama adalah Polsek Pinong, Polsek Gabus Tambak Kromo, namun belum ya sepenuhnya mendapatkan respon positif, tetapi ditanggapi dengan cara lisan juga. Bahwasanya tidak ada boleh rencana tuntutan unsur percobaan lainnya untuk kejahatan yang dimaksud di dalam sebab. Apa? Karena apa? Orang yang lalai atau dengan sengaja tidak melaporkan suatu kejahatan di muka hukum atau seseorang atau tetap akan dihukum bila kejahatan itu benar-benar terjadi. Jadi kita sudah terlepas dari tuntutan tidak melaporkan atau menyembunyikan perkara, karena kami begitu terjadi peristiwa saya sudah melaporkan kepada kepolisian, baik secara datang secara langsung maupun secara tertulis. Jadi sejak kejadian itu saya sudah lapor di Polres Pati tentang kejahatan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Polri atas nama Bribka Bambang Permati. Terkait dengan kaitannya dengan kepala dinas bahwa pejabat-pejabat atasannya atau rekan sekerjanya punya waktu cukup tenggang untuk melaporkan kejahatan itu, namun tidak melaporkan, itu adalah urusan kepolisian. Karena tidak melaporkan ke kepolisian itu sama saja menyembunyikan sebuah kejahatan atau konspirasi, dan kepada orang-orang tersebut yaitu di dinas terancam kejahatan dapat dipidana 9 bulan penjara. Yang keempat adalah
pidana itu juga dapat dijatuhkan kepada orang-orang yang mengetahui yang telah dilakukannya salah satu kejahatan sedang masih ada waktu untuk mencegah. Seharusnya sebelum kejahatan itu terjadi ada pihak-pihak yang memberitahukan kepada kami bahwa ada sebuah konspirasi besar dan itu disampaikan kepada saudara Susanto, ya. Saudara Santoso yang sekarang menjadi Kesra di Winong mengatakan yang seperti itu mengetahui bahwa akan dilakukan suatu tindakan kejahatan sedang masih ada waktu mencegah. Maka dengan sengaja tidak memberitahukan kepada yang berwajib ini adalah suatu pelanggaran hukum kepada orang lain bahwa biasanya ada unsur menutup-nutupi sebuah kejahatan. Dapat diduga atau dapat disebut turut serta membantu sebuah kejahatan. Misalnya menertawakan sebuah kejahatan. Ini menghina pemerintahan dan sebagainya. Itu yang kami harapkan. Kami meminta aparat-aparat ini menyelesaikan kasus ini dan saya menuntut bahwa hanya menuntut penyelesaian kasus dan meminta jawaban dari kepolisian maupun kepada dinas yang tertuang di dalam laporan berita acara yang mengikat bahwa kasus-kasus yang memberatkan yang dilakukan oleh JDK tadi, siapa pelakunya, siapa yang bertanggung jawab, siapa sponsornya, sebelum penyelesaian ini diselesaikan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dan diselesaikan seolah-olah kepala-kepala sekolah tersebut bertanggung jawab di dalam masalah tersebut, maka saya tidak akan mau menanggapi sesuatu sifatnya opini dan rumor. Apapun, berita apapun, ya, pandangan apapun yang dikatakan, kita tidak bertanggung jawab terhadap visi dan misi sebuah organisasi karena itu adalah rahasia organisasi. Itu yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.